Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang Anjas. Katanya panjangin lagi durasinya. Sepertinya Mimin segini dulu ya guys. Ini udah satu porsi menurut Mimin. Dari Bang Azarnas. Langganan kalau ini. Lama nggak sawer mas bro. Terima kasih banyak sudah menghibur kami semua. Kayaknya beberapa hari yang lalu masih nyawer padahal. BTW makasih banyak ya yang udah support Mimin lewat Saweria. Semoga kalian lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Semua yang terjadi sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh kesatria Kuangsu kepadaku. Lofeng berkata sambil berjanji sepanjang cakrawala. Makhluk-makhluk agung di dalam bintang asli. Mereka sangat berhati-hati. Jika jumlah barang berharga terlalu sedikit, atau jika mereka tidak cukup percaya diri, mereka tidak akan mengambil tindakan. Selama pertarungan antara ras iblis dan aliansi 9 wilayah, tidak ada aura harta karun sejati sama sekali. Kurasa itu mungkin hanya melibatkan beberapa harta karun. Lofeng mengamati pusaran air dari kejauhan. Pusaran air itu tergantung di udara. Semua makhluk agung di bintang-bintang asli mencari harta karun. Mereka tidak berlarian secara acak dan gegabah. Sebagian besar dari mereka mungkin berjaga di suatu tempat dan menunggu dengan sabar. Begitu mereka merasakan jejak aura atau tanda unik lainnya di suatu tempat, mereka bergegas ke sana. Lofeng memutuskan untuk belajar dari pengalaman yang diperoleh dari generasi sebelumnya. Ia akan mengikuti praktik mereka. Seketika, Lofeng menukik ke bawah dan mendekati dirinya terbang ke hutan purba yang rendah. Ada sebuah gunung yang tingginya sekitar 600 mil. Menginjak hamparan daun-daun yang berguguran, Lofeng berjalan-jalan santai. Tekanan pada bintang asli di sini sangat besar. Lofeng melihat sekeliling dan melihat pohon pendek dan kokoh dengan batang yang tebalnya mencapai 100 kaki. Tidak diragukan lagi, semua tanaman ini bisa menjadi bahan untuk membuat senjata undying. Mereka jelas merupakan bahan langka yang bernilai sangat tinggi. Membenamkan dirinya dalam bintang asli yang menakjubkan, Lofeng berjalan-jalan melewati hutan, mengamati segala sesuatu di sekelilingnya. Kaki Lofeng merasakan sesuatu yang keras dan padat. Dengan kekuatan dewanya, batu-batu biasa akan terbang menjauh. Tanah yang tidak rata akan menjadi rata. Lofeng menunduk. Sebuah ujung tajam berwarna perak mencuat dari tanah. Ujungnya berlumuran lumpur. Lofeng meraba benda itu dengan seksama. Ada sesuatu yang unik tentang benda itu. Lofeng berjongkok dan menyentuh ujung tajam itu dengan tangan kanannya. Dan kekuatan ilahinya melingkari ujung perak yang tajam itu, seolah-olah adalah jaring benang. Dia mengerahkan sejumlah tenaga. Sebuah benda perak dengan tubuh persegi, kira-kira sepanjang 1,5 kaki, ditarik keluar dari tanah. Lofeng menyapu benda itu dengan kekuatan ilahinya, dan semua lumpur pun terhapus. Sebuah benda persegi berwarna perak dengan penutup indah yang bertuliskan beberapa hukum kuno pun terungkap. Auranya tidak jelas, tetapi tidak diragukan lagi. Itu adalah harta karun. Lofeng tersenyum lebar. Di bintang asli ini ada begitu banyak harta karun sehingga aku bisa menemukan satu saat berjalan. Setelah membongkar sejumlah besar harta karun, material berharga yang tak terhitung jumlahnya dapat dikumpulkan dan direkonstruksi menjadi harta karun sejati biasa. Membuat harta karun sejati biasa bukanlah hal yang mudah. Mungkin hanya ada satu makhluk di alam semesta yang dapat membangun harta karun super sejati seperti armor kekuatan, origin soul, dan tombak ras dewa api. Dan orang itu tidak lain adalah Zhou Sanke.
Ini harta karun jenis segel yang dapat berisi ruang tertutup di dalamnya. Ini sebanding dengan bintang tertutup. Loveng mengangguk puas. Harta karun pertama sejak aku memasuki bintang asli ini. Dan pada hari pertama, jika aku bisa mendapatkan setiap hari setelah ratusan dan ribuan tahun, berapa banyak harta karun yang akan aku kumpulkan? Loveng berjalan di hutan selama setengah hari. Tetapi sayang, tidak ada satupun harta karun yang ditemukan. Ia berkeliaran tanpa tujuan dan menemukan tempat kosong di mana ia duduk bersila di antara dedaunan yang berguguran. Di sana ia menunggu dengan sabar. Waktu berlalu begitu cepat. Bintang-bintang asli tetap terbuka selama 1000 abad penuh. Hal ini menegaskan fakta bahwa peluang munculnya harta karun sejati sebelumnya ditakdirkan terlalu rendah. Loveng berdiri di puncak hutan kuno dan memandang pada kejauhan. 2 tahun untuk 2 harta karun masih dianggap cukup efisien. Bagaimanapun, kehidupan di bintang asli penuh dengan risiko yang terus-menerus. Loveng kini menyamar sebagai anggota aliansi binatang angkasa. Karena aliansi binatang angkasa memiliki aura misterius dan tidak wajar, makhluk-makhluk agung dari ras lain biasanya akan menjauh dari makhluk-makhluk agung aliansi ini. Sudah 2 tahun berlalu, dan Loveng bersama binatang bertanduk emas di pundaknya telah mendapatkan reputasi yang cukup baik bagi diri mereka sendiri. Setidaknya, banyak makhluk agung yang mengenal dan mengingat dirinya. Aliansi manusia, aliansi ras iblis, aliansi ras robot, dan aliansi prajurit serangga, semuanya terlibat dalam pertempuran sengit, gumam Loveng dalam hati. Selama ada alasan untuk melakukan kekerasan, pertempuran selalu mungkin terjadi. Keempat ras puncak itu berdekatan satu sama lain. Kebencian terus-menerus terakumulasi, dan pertempuran di bintang-bintang asli selalu sangat keras. Mungkin Loveng masih terlalu muda untuk mengerti, meskipun ia pernah mengalami penyergapan oleh mata-mata prajurit serangga yang menyebabkan kehancuran sebuah planet, serta percobaan pembunuhan oleh kesatria penelan lumpur. Kebenciannya terhadap prajurit serangga, ras iblis, dan ras robot tidak begitu kuat hingga ekstrim atau sampai gila. Loveng sama sekali tidak menyimpan kebencian seperti itu di hatinya. Tetapi, makhluk-makhluk hebat dari ras manusia yang benar-benar telah hidup lama berbeda. Mereka telah hidup terlalu lama, dan sebagai hasilnya telah mengumpulkan banyak konflik dan kebencian yang berlebihan terhadap 3 ras puncak lainnya. Aku sudah berada di sini selama 2 tahun, namun belum pernah sekalipun terlibat dalam pertempuran. Loveng mendesah dalam hati. Tepat saat ia merasa mengasihani dirinya sendiri, ia mendeteksi aura unik yang menyebar ke arahnya. Sekarang setelah ia lebih berpengalaman, ia tertegun. Ia langsung bereaksi. Itu adalah serangkaian harta karun atau harta karun sejati biasa, dan aura ini tampaknya lebih dekat. Loveng merasa gembira. Dia bahkan tidak pernah mendekati harta karun yang dia rasakan 3 kali sebelumnya. Tetapi kali ini, dia merasakan sangat dekat. Tubuh Mosa milik Loveng menyalakan kekuatan dewanya dalam sekejap mata. Dengan kecepatan penuh, ia melesat. Ia terbang langsung ke sumber aura. Makhluk besar dari ras penjara, berdiri setinggi lebih dari 30 kaki dengan seluruh tubuhnya berkobar dengan api emas. Dapat terlihat, dia bersama 2 kesatria lainnya, masing-masing setinggi setidaknya 300 kaki. Mereka memiliki 12 pasang sayap hitam di atas punggung melengkung. Mereka dengan tubuh ditutupi sisi hitam. Bersama-sama, mereka terbang ke tempat asal aura itu. 6 pasukan berbeda yang kebetulan berkumpul di wilayah itu kini bergegas menuju sumber energi dengan kecepatan tinggi. Loveng berlari menuju energi yang terpancar di kejauhan. Dia terkejut sekaligus khawatir. Dia senang karena sumber energi yang kuat itu setidaknya menyiratkan harta karun tingkat atas atau bahkan harta karun sejati biasa. Namun dia khawatir karena bahkan jika dia bisa mendapatkan yang berharga itu sejak awal, dia akan terlibat dalam pertarungan berdarah. Makhluk muncul di samping tubuh Mosa.
itu adalah tubuh lautan terpencil. Tubuh lautan terpencil menyusut hingga 30 kaki dan berubah menjadi bentuk pupa ungu dalam bentuk manusia, lengkap dengan tanduk, sisi abu-abu, dan ekor kalajengking. Kombinasi pertarungan, mata Lofeng berkilat agresif. Lofeng menduga bahwa sulit untuk menghabisi binatang bertanduk emas karena tubuh dewa yang sangat besar dengan armor kekuatan. Tubuh lautan terpencil tidak dapat menghabisi kesatria Pei Feng, bahkan dengan penghancuran diri. Dan tubuh binatang bertanduk emas memiliki tingkat tubuh dewa dan amplifikasi yang sama dengan kesatria Pei Feng. Mengenai ukurannya, binatang bertanduk emas ribuan kali lebih besar dari kesatria Pei Feng, dan armor kekuatan dapat melemahkan serangan material hingga 99,99%. Lofeng berlari ke arah gagang pedang hitam. Pada saat yang sama, makhluk menjulang tinggi yang terbuat dari batu api serta dua makhluk agung bersayap 12 dari ras penjara terbang ke arahnya. Ketiga makhluk agung itu semua gembira. "Ini benar-benar harta karun," teriak salah satu dari mereka. "Binatang angkasa, letakkan harta karun itu atau mati." Makhluk yang dilalap api itu meraung, namun Lofeng tidak memperdulikannya. Ia meletakkan tangannya di gagang pedang hitam itu dan mulai menusukkannya dengan kekuatan ilahinya. Lofeng merasakan gagang pedang hitam dan rawa itu menyatu menjadi satu. Tubuh lautan terpencil dan tubuh binatang bertanduk emas memandang ketiga makhluk agung dari ras penjara dan memprotes. "Ini milikku, ras penjara, tinggalkan atau mati." Raksasa batu yang menyala itu menatap Lofeng. "Apakah kamu mencari kehancuranmu sendiri?" Tubuh lautan terpencil dan tubuh binatang bertanduk emas mulai membesar pada saat yang sama. Makhluk batu api itu mendongak ke arah dua makhluk raksasa itu dan mendengus dingin. Bagaimanapun, ukuran melambangkan sebuah kekuatan. "Laini," kata salah satu makhluk agung bersayap hitam. Meskipun binatang luar angkasa dikenal karena ukurannya, binatang bertanduk emas dewasa biasanya memiliki panjang 600 mil. Akan tetapi, ada metode dalam aliansi binatang luar angkasa untuk meningkatkan gen mereka. Kita telah melihat binatang bertanduk emas sepanjang 6.000 mil. Namun, apa yang salah dengan binatang pupa ungu itu? Yang terbesar yang pernah kita lihat hanya panjangnya sekitar 60 mil. Bagaimana yang ini bisa begitu besar? Kalian berdua berurusan dengan binatang pupa ungu itu. Mari kita dapatkan harta karun sejati bersama-sama. Jangan terlibat dalam pertempuran panjang. Mereka sangat besar dan kita akan dirugikan jika kita melakukan itu. Tubuh lautan terpencil panjangnya lebih dari 5.500 mil dan binatang bertanduk emas panjangnya 6.000 mil. Mereka menutupi langit dan daratan sehingga ketiga kesatria bahkan tidak dapat melihat bilah hitam tadi. Lofeng berkonsentrasi pada bilah hitam itu. Bilah itu perlahan muncul ke permukaan dan beberapa saat lagi akan menampakkan dirinya sepenuhnya. "Aku hanya harus melewati masa penantian ini, maka harta karun yang sesungguhnya akan menjadi milikku," pikir Lofeng sambil menatap ke arah tiga makhluk kecil di bawahnya. Kesatria senior, mereka sama kuatnya dengan kesatria Siho. Dulu aku seperti semut di hadapan kesatria Siho, tetapi sekarang aku bisa berhadapan dengan tiga kesatria senior. Cermin aurora benang emas, domain hukum, gabung. Binatang bertanduk emas itu memamerkan taringnya dan menyalakan cermin aurora bentang emas dengan membakar kekuatan dewa miliknya. Setelah itu, area seluas 60 juta mil persegi di sekelilingnya terperangkap dalam cahaya keemasan yang tak berujung. Binatang angkasa itu memiliki harta karun tipe domain. Ketiga makhluk agung itu ketakutan karena harta karun itu sudah sekuat harta karun sejati biasa.
Meskipun mereka bertiga ditekan oleh harta karun tipe domain membuat mereka kurang beruntung. Sayap sawu berwarna emas lebarnya puluhan ribu mil dan berayun ke arah raksasa batu berapi emas bagaikan dua bilah. Teknik bintang dan api menggelegar langit, hancur dan terbakar, teriak tubuh lautan terpencil. Lo-Fong belum pernah melakukan gerakan ini sebelumnya. Pertama kali dia melakukannya, dia mengandalkan tubuh lautan terpencil. Raksasa batu api keemasan itu mengayunkan palunya sekuat tenaga, dan palu itu menghantam binatang bertanduk emas dengan gemuruh yang menggelegar. Kekuatan di dalam domain aurora benang emas menjadi tak berdaya. Palunya bertabrakan dengan bilah cahaya keemasan dari sepasang sayap. Dengan tangan yang masih memegang palunya, raksasa batu berapi emas itu terlempar ke belakang dan terlempar ke udara, di mana kakinya yang berbatu kehilangan kontak dengan tanah yang kokoh. Ia terpaksa tergantung di udara. Binatang luar angkasa yang menjijikan, raksasa batu berapi emas itu meraung marah. Tubuh laut terpencil memperhatikan dua kesatria bersayap dari ras penjara di kejauhan. Ia juga memanipulasi dewa binatang raksasa saat memburu dua kesatria dari ras penjara itu. Dewa binatang meraung sambil berlari di udara secepat hantu. Saat kedua kesatria bersayap itu berhasil menjauh sedikit, dewa binatang tidak lagi mengejar. Dewa binatang ditugaskan untuk menjaga area tertentu di sekitar bilah hitam. Jika kedua kesatria ras penjara itu memasuki area ini, mereka akan diserang. Makhluk besar bersayap hitam terlempar keluar dengan segera. Makhluk besar bersayap hitam lainnya yang menyerbu ke arah itu dari arah berlawanan mendekati bilah hitam yang perlahan naik dengan kecepatan tinggi. Dewa binatang meraung dan melesat ke arah berlawanan dengan sangat cepat hingga meninggalkan jejak di belakangnya. Saat itu juga ia menabrak makhluk besar bersayap hitam dengan suara keras, menghantamnya hingga terlempar kejauhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa memaksa masuk, kata salah satu makhluk bersayap hitam. Senjata kekuatan spiritual itu terlalu cepat, dan mereka punya harta karun tipe domain. Kita telah menghabiskan 3% dari tubuh dewa kita. Namun si binatang pupa ungu itu bahkan belum menggunakan 1/1000 dari tubuh dewanya. Kita tidak mampu untuk terus seperti ini. Di sisi lain, raksasa batu api keemasan mengeluarkan raungan amarah yang menggelegar. Ia sudah kehabisan akal. Meskipun ia besar, bagian tubuh dewa yang ia gunakan hanya sedikit. Namun, raksasa batu berapi emas itu tiba-tiba memberikan respon yang meyakinkan. Aku bisa merasakan makhluk-makhluk hebat dari ras lain mendekat. Bertarunglah sedikit lagi. Kedua binatang luar angkasa ini pasti akan merasa gugup saat makhluk-makhluk lain datang. Saat itulah kita memanfaatkan kesempatan ini. Kedua makhluk agung bersayap hitam itu mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba merasa gembira. Tubuh lautan terpencil bergumam. Itu adalah kelompok dari aliansi wilayah utara. Total 3 kesatria. Dan kelompok lainnya adalah dari aliansi Hong. Mereka memiliki 2 kesatria. Lo-Fong melihat sekeliling dan membuat penilaian cepat. Mengingat identitasku saat ini, kelompok dari aliansi Hong akan melihatku hanya sebagai salah satu dari aliansi binatang angkasa, dan mereka akan bereaksi sesuai dengan itu. Kedua pasukan itu terbang cepat. Meskipun anggota aliansi Hong bukan manusia, mereka membuat penilaian dengan cepat. 3 kesatria dari pasukan aliansi wilayah utara sangat gembira, menyadari bahwa mereka telah diberi kesempatan besar. Aliansi wilayah utara disebut-sebut sebagai aliansi yang terdiri dari ras terbanyak di alam semesta. Sejumlah besar ras berkumpul menjadi satu, sehingga jumlah kesatria dalam aliansi wilayah utara mencapai jumlah yang sangat tinggi. Lo-Fong merasa gelisah. Pedang hitam itu mungkin telah mencapai ujungnya, tetapi muncul jauh lebih lambat daripada kelompok makhluk yang terbang ke arahnya. 2 pasukan kesatria dari aliansi Hong dan aliansi wilayah utara masih mendekat dengan kecepatan tinggi yang konsisten, meskipun mereka berada dalam domain aurora benang emas.
binatang bertanduk emas mengeluarkan raungan amarah yang menggelegar. Tubuh lautan terpencil dan binatang bertanduk emas sama-sama berdiri di dekat bilah pedang hitam itu. Jelas menjaganya dengan nyawa mereka. Mereka hanya harus bertahan sebentar lagi dan harta karun sejati ini akan menjadi milik mereka. Tubuh lautan terpencil dan binatang bertanduk emas bagaikan dua gunung. Satu berdiri di dekat bilah hitam, sementara yang lain melayang di atasnya untuk menangkal makhluk apapun yang berani mendekat. Sementara itu, kelompok dari Aliansi Hong dan Aliansi Wilayah Utara menyadari bahwa kelompok lain telah muncul. 3 kelompok yaitu Aliansi Hong, Aliansi Wilayah Utara, dan Ras Penjara terdiri dari 8 kesatria senior. Ditambah lagi, kelompok binatang luar angkasa menyerbu ke arah tengah. Ketiga pasukan itu berubah menjadi sinar cahaya secara bersamaan dan menyerang. Binatang bertanduk emas segera melebarkan sayapnya dan berdiri di garis depan. Sayapnya tiba-tiba membesar. Sayap sawu sebagai harta karun sejati dapat berubah warna sesuka hati. Dan kali ini sayapnya berwarna emas yang megah. Sayapnya terbuka lebar tanpa hambatan, meluas ke segala arah. Sayapnya menjadi raksasa, menyebar dengan mudah hingga lebih dari 100.000 mil hanya dalam sekejap. Sepasang sayap raksasa itu mengelilingi bilah hitam itu seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Siapapun yang ingin meraih bilah hitam itu harus dengan paksa menyingkirkan sayap-sayap ini. 8 kesatria senior melancarkan serangan mereka secara bersamaan. Seorang kesatria dari Aliansi Hong memegang roda terbang yang merupakan harta karun sejati biasa. Banyak suara benturan terdengar saat serangan dilancarkan ke arah sayap emas. 8 kesatria senior bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat Universe Master. Mereka menyerang berulang kali. Aku harus menggunakan sedikit kekuatan ini, kata binatang bertanduk emas. Dia berdiri tegak, kokoh seperti gunung. Terlepas dari jumlah serangan yang dilancarkan, sayap sawu dan armor kekuatan bersatu untuk melemahkan setiap dampak. Dengan harta karun ini, dipadukan dengan tubuh dewa raksasanya, menangkis serangan adalah hal yang mudah. 8 kesatria senior menyimpulkan bahwa situasi ini berada di luar dugaan mereka. Hanya sedikit harta karun yang dapat berkembang hingga ukuran seperti itu. Tidak peduli seberapa besar harta karun itu, jika diserang bersama oleh 8 kesatria senior, ukurannya harus diperkecil atau harta karun itu akan hancur. Sepasang sayap itu pastilah harta karun sejati. Pada saat ini, tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh lautan terpencil mengalihkan pandangan mereka ke bilah hitam itu. Ujung bilah hitam itu akhirnya keluar dari rawa dan sekarang melayang di atas tempat di mana ia muncul. Auranya sekarang sepenuhnya terkendali. Itu tampak seperti harta karun biasa. Harta karun, datanglah padaku. Binatang bertanduk emas memberi perintah yang dalam. Seketika, jejak kekuatan dewa menuju ke bilah pedang hitam itu, siap untuk memberi cap pada bilah pedang itu dengan jejak kehidupannya. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Dan ya, Mimin lagi sibuk di real life teman-teman. Jadi mungkin entah besok atau kapan Mimin mau ambil libur dulu ya. Lagi capek lagi ini. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.